Sudah itu. Ya nanti matikan kalau sudah saya bilang nanti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan tentang hukum hijab yang kalau kita terjemahkan akan berbunyi seperti ini. Allahu a'lam. Ya ayyuhan nabiyyu, hai nabi, kul, katakan, li azwajika, kepada istri-istrimu, wa banatika, dan kepada putri-putrimu, wa nisa'il mu'minina, dan kepada perempuan-perempuan mukmin, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, jatuhkan jilbab mereka, artinya pakaikan jilbab mereka. Dzalika adna ay yu'rafna, yang demikian itu lebih mudah dikenal, fala yu'dain, maka janganlah kalian menyakiti mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada istri-istrinya, putri-putrinya, dan kaum perempuan dari umat muslim mukmin untuk berhijab. Jadi hukum berhijab itu sama dengan hukum melaksanakan sholat. Artinya ketika seorang perempuan itu tidak berhijab, maka dia sama dengan meninggalkan sholat. Nah, jadi kita sudah tahu nih, hijab hukumnya adalah wajib, seperti wajibnya sholat 5 waktu, itu wajib sudah. Ini udah jelas, udah sangat jelas dari ayat Al-Quran bahwa hijab hukumnya wajib. Namun yang menjadi perbedaan ulama adalah wajah perempuan itu termasuk aurat atau bukan. Kalau termasuk aurat, maka wajah perempuan wajib ditutup. Kalau 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wajah perempuan di dalam sholat bukan aurat, artinya boleh dibuka. Ketika kamu para perempuan hendak melaksanakan sholat, wajahmu dibuka, jangan ditutup. Tapi 4 ulama tadi mufakat bahwa membuka wajah perempuan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya itu haram. 4 mazhab ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan, sudah pakai jilbab, bahkan bukan cuma jilbab, menutup seluruh badannya, cuma menampakkan 2 matanya, tapi berpacaran, apakah itu termasuk berhijab? Oh tidak. Yang dimaksud dengan berhijab di sini tidak hanya identitas saja, tetapi juga esensi hijab itu harus kamu pakai.
wa libasut taqwa dzalika khair. Jadi pakaian takwa itu lebih baik. Maksudnya bagaimana yang dimaksud dengan pakaian takwa? Secara fisik kamu tutup, secara hati kamu juga menjaga. Itu namanya kamu berhijab, wajahmu dihijabkan, dan hatimu juga dihijabkan. Kalau cuma pakai kerudung, lebih-lebih ya pakai kerudung atau pakai niqab, hanya yang menampakkan dua matanya, tapi dia masih berpacaran, masih cetan dengan lawan jenis, itu namanya hijabnya masih hijab separuh, tidak totalitas hijabnya. Padahal Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran itu, udkhulu fis-silmi kafah. Masuk Islamlah kalian secara totalitas. Jadi kalau kalian mau berhijab, Pak, wajahmu, fisikmu, seluruh jasadmu itu wajib kamu tutupi, tapi hatimu juga harus dijaga. Harus totalitas. Itu namanya yang disebut dengan hijab yang sesungguhnya hijab. Karena kalau cuma pakaian yang dijadikan hijab tapi hatimu belum, itu kurang sempurna kamu dalam melaksanakan hijab. Nah, hijab ada beberapa syarat. Hijab secara, jadi hijab itu ada dua, hijab secara fisik dan hijab secara rohani dan jasmani. Kalau hijab secara jasmani, kamu pakai menutup semua wajahmu, menutup seluruh fisikmu, dan tidak menampakkan hiasan yang kamu miliki kepada lawan jenis. Itu hijab secara jasmani. Kalau hijab secara rohani, hatimu, ada dalilnya juga, walibasut taqwa dzalika khair. Nah, dua hijab ini kamu harus pakai semuanya. Ketika kamu satu saja tercederai, maka hijabmu belum totalitas. Ini banyak kan sekarang di luar itu pakai niqab, pakai pokoknya tutup-tutup semua, tapi masih cetar, masih pacaran, ya itu hijabnya belum total. Apakah nggak boleh? Ya, hijabnya tetap bagus, tapi ya perbuatannya yang masih belum bagus. Nah sekarang, kalau misalnya kalian ada yang bertanya, saya masih belum siap untuk hijab, nunggu nanti siap. Nah ini yang menjadi salah. Kesalahan bagi seseorang untuk hijab itu tidak perlu menunggu hidayah. Hidayah itu tidak dijemput, tidak ditunggu. Hidayah itu tidak ditunggu tapi dijemput. Artinya kamu harus bergerak, harus melaksanakan, sama dengan sholat. Kamu tidak mau melaksanakan sholat, nunggu dulu nanti ada hidayah baru mau melaksanakan sholat, itu salah. Jadi sholat dulu, hidayah itu akan datang. Sama, hijab dulu, maka hidayah itu akan datang. Karena perempuan yang membuka auratnya, hakikat daripada perempuan yang menutup aurat tidak hanya menjaga dirinya sendiri, tetapi menjaga perempuan-perempuan yang lain. Loh kok bisa kayak gitu ya? Coba kamu pikirkan, perempuan. Kalau kamu Mbak pakai baju mini-mini itu, rok mini, baju mini, laki-laki yang melihat kamu itu pasti nafsunya akan bergerak. Yang mau mengganggu kamu takut misalnya, maka akan ada perempuan-perempuan lain yang dilihat lebih lemah dari kamu akan bisa menjadi
akan bisa menjadi korban dari nafsu laki-laki gara-gara melihat fisik atau aurat perempuan kamu itu. Nah, kalau kamu semuanya perempuan-perempuan ini pakai hijab, insya Allah bisa dikatakan perempuan akan terjaga semuanya. Jadi perempuan hijab itu lebih menjaga dirinya dan menjaga orang lain. Sementara perempuan yang membuka aurat, kalaupun dia bebas dan terhindar dari nafsu atau bejat nafsu seorang lelaki, tapi belum tentu perempuan-perempuan lain yang lebih lemah bisa menjadi korban. Nah, ini yang perlu kita ketahui, kita pahami bahwa hijab tidak hanya sekedar hukum syariat yang diwajibkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad kepada perempuan-perempuan, tetapi juga akhlak sosial. Akhlak sosial. Nah, ada dua unsur dari perempuan itu berhijab. Yang pertama, dia menunaikan hukum syariat. Yang kedua, dia sedang melaksanakan atau mempraktikkan akhlak sosial. Akhlak sosial, kamu bisa menjaga dirimu sendiri, bisa menjaga perempuan-perempuan yang lain dengan kamu berhijab. Ini akhlak sosial. Sementara hijab secara syar'i, hukum Allah, kamu sedang melaksanakan seruan Allah untuk kalian berhijab. Begitu. Sekarang ada berapa syarat pakaian luar atau hijab jasmani itu bisa disebut dengan hijab? Ada 6. Yang pertama, hijab itu dikatakan hijab apabila bisa menutupi seluruh badan perempuan. Menutupi seluruh badan perempuan dari atas sampai ke bawah. Yang kedua, disebut hijab apabila tidak dari bajunya itu menjadi sesuatu yang hiasan, keindahan, sehingga laki-laki ketika melihat tertarik karena memiliki banyak warna, misalnya warna ini, warna itu. Jadi laki-laki melihat pakaianmu, akhirnya laki-laki itu penasaran sama kamu. Jadi perempuan itu lebih dianjurkan untuk memakai pakaian yang polos-polos sehingga laki-laki tidak tertarik. Karena perempuan itu magnet. Semakin memakai baju yang aneh-aneh akan semakin menarik perhatian laki-laki. Dan itu yang bisa mendatangkan mara bahaya kepada perempuan. Laki-laki ketika itu tertarik kepada seorang perempuan dan kemudian tidak terpenuhi, dia biasanya akan melalui jalur kekerasan kepada perempuan. Dengan hijab yang baik, insya Allah kamu terhindar dan perempuan-perempuan lain juga terhindar. Yang ketiga, tidak boleh memakai baju atau hijab, tidak bisa disebut hijab apabila pakaian yang kamu pakai itu ketat. Ya, mohon maaf, payudaranya, menonjolnya payudaramu itu nampak. Nah, itu jangan. Atau pakaianmu itu berbentuk badan. Itu karena saking ketatnya biasanya. Kamu biasanya pakai rok, tapi roknya kelihatan. Ya nggak bisa itu. Atau baju, kemudian bajumu membentuk bodimu misalnya, itu sama, nggak bisa disebut hijab. Jadi yang disebut hijab itu adalah
kamu pakai baju yang bajumu itu longgar dan tidak tipis dan tidak ketat gitu. Kemudian yang kelima, perempuan tidak boleh pakai parfum di depan atau agar tercium kepada laki-laki. Intinya apa? Intinya jangan sampai laki-laki yang bukan muhrim itu tertarik kepadamu, kecuali untuk suamimu. Dan yang keenam, jangan memakai pakaian yang berbentuk atau bermodel-modelnya pakaian laki-laki. Jadi pakaian perempuan ya perempuan, pakaian laki-laki ya laki-laki. Jadi ada 6 syarat disebut hijab jasmani. Apabila terpenuhi ini semua, maka kalian para perempuan-perempuan sudah melaksanakan hijab secara jasmani. Kalau hijab secara rohani, maka itu hatimu, pakaianmu kamu jaga, hatimu juga jaga. Lebih baik mana? Pakaian kamu jaga dan hatimu kamu jaga. Nah, ini tidak bisa menjadi dua pilihan yang kamu harus pilih salah satunya. Enggak, harus dua-duanya kamu pilih. Nah, itu ya. Jadi hijab ini sudah jelas hukumnya wajib. Wajib sudah jelas itu sudah. Sekarang cuma wajahnya saja. Kalau Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, itu mengatakan bahwa wajah perempuan tidak wajib. Tapi menurut 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, wajib. Sehingga perempuan itu, kamu itu lebih baik berwajah jutek, mahal kepada laki-laki daripada kamu suka senyum. Memang betul ada keterangan yang mengatakan bahwa senyum itu adalah sedekah. Betul, tapi itu untuk perempuan ke perempuan, laki-laki kepada laki-laki. Tapi kalau perempuan kepada laki-laki, kadang-kadang laki-laki itu akan menilai itu berbeda. Kok senyum sama aku, naksir kali sama aku tuh. Nah, itu pasti naluri laki-laki ketika ada perempuan senyum pasti. Atau kamu naik motor kemudian berpapasan dengan perempuan, kamu senyumin si perempuan itu, kemudian si perempuan itu membalas, pasti yuk kejar yuk, balik yuk. Pengen kamu balikin lagi itu perempuan. Karena itu bertanda perempuan itu respon kepada senyummu. Tapi kalau perempuan itu nggak senyum, kamu nggak bakalan laki-laki itu. Jutek. Jadi perempuan yang baik, yang bagus, itu bukan yang memberikan senyum termanisnya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Malah perempuan terbaik adalah perempuan yang tidak memberikan senyumnya, atau bahkan dia memberikan muka paling jeleknya kepada laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu malah perempuan yang lebih baik. Jadi mbak-mbak semuanya, perempuan-perempuan muslim, hijab itu tidak sekedar fashion saja, lifestyle saja. Hijab itu bukan cuma lifestyle atau fashion, jangan. Tapi hijab itu adalah seruan Allah dan Nabi Muhammad, dan yang kedua adalah akhlak sosial. Hijab sudah jelas ya. Sudah jelas. Walaupun kalau saya lihat, kalau saya baca, hampir mayoritas ulama termasuk Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan bahwa wajah perempuan itu di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya adalah aurat. Ketika dikatakan aurat,
maka perempuan itu wajib menutup wajahnya. Itu menurut ulama jumhur atau mayoritas ulama. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak. Nah, yang lebih penting lagi, yang perlu diketahui oleh perempuan-perempuan yang berhijab, ketika kamu berhijab, jangan kamu kemudian merasa aku lebih berhijab dan memandang perempuan yang pakai rok mini kemudian memandang perempuan murahan. Jangan seperti itu. Urus dirimu, urusan orang biarkan. Jadi kalau kamu melihat perempuan yang pakai rok mini, pakai buka-bukaan, jangan sampai di dalam hati kamu para perempuan-perempuan kemudian berkata, duh, perempuan ini kok bermaksiat. Jangan, itu urusan mereka. Urusanmu adalah urusanmu sendiri. Yang tidak berhijab juga jangan menilai. Berhijab padahal ini itu. Jangan juga. Nah, kita mengedepankan husnudzon, baik sangka kepada siapapun, walaupun yang kita lihat adalah jelek. Kenapa? Dengan husnudzon itu insya Allah kita akan mendatangkan sifat-sifat kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi hukum syariat itu sebenarnya dan paling utama bukan untuk orang, tapi untuk kita dulu, kepada orang yang ada di bawah tanggung jawab kita, baru kepada orang lain agar kita bisa bermanfaat. Ingat, hati perlu dijaga agar, karena buruknya perbuatan itu biasanya karena dampak dari suudzon kita. Baiknya perbuatan itu tidak lain karena kita menata husnudzon kita. Berbaik sangka kepada orang itu insya Allah akan mendatangkan perbuatan baik kepada kita. Berprasangka buruk kepada orang akan menghasilkan buruk juga kepada kita terhadap orang. Sebab itu yang paling utama ketika kalian berhijab ataupun tidak, urus dirimu sendiri. Jangan merasa lebih hijab, jangan merasa lebih suci daripada orang lain, sekalipun kepada perempuan yang belum berhijab. Jadi sudah jelas intinya seperti ini. Allahu a'lam. Matikan.